Pemirsa, Joko Widodo tiba di kediamannya pukul 19.33. Presiden ke-7 Republik Indonesia disambut oleh ribuan warga Solo di sepanjang jalan dari bandara menuju ke kediaman Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Ribuan warga menyambut kedatangan Joko Widodo. Terlihat dari depan kediaman hingga jalan arteri yang dilewati Jokowi beserta rombongan dipadati oleh warga. Jokowi beserta Ibu Iriana iring-iringan menggunakan kendaraan maung yang dihias bunga melati, didampingi oleh para pejabat. Jokowi mendarat di Solo menggunakan pesawat milik TNI Angkatan Udara dan diantar para pejabat seperti Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri SDM Jenderal Agus Subianto, Panglima TNI. Lebih dari 3 jam Jokowi iring-iringan dari bandara menuju rumahnya di Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Dengan senyum sumringahnya menyapa warga, membagikan kaos dan berucap terima kasih berkali-kali kepada warga. Sebelumnya usai acara pisah sambut Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo langsung ke Bandara Halim Perdana Kusuma untuk kembali ke Solo, Jawa Tengah. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo meninggalkan Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Minggu siang. Setelah menyelesaikan masa tugasnya, Joko Widodo berangkat dari Istana Merdeka menuju Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma untuk kembali ke Solo menggunakan Maung Garuda. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju era Jokowi berbaris di apron bandara di landasan udara Halim Perdana Kusuma. Dan pemirsa, kita kembali menyaksikan visual terkini langsung dari Istana menjelang pengumuman anggota Kabinet Prabowo Gibran. Kita lihat Mayor Teddy sudah menyiapkan mikrofon yang nantinya akan digunakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ini berarti tandanya sesaat lagi menteri-menteri dan wakil menteri, kepala lembaga serta staf khusus akan segera diumumkan. Ya. Kita lihat apakah staf khusus akan diumumkan malam ini atau biasanya dalam rentang pekan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam saudara sekalian. Sebagaimana telah saya umumkan bahwa setelah saya dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024, malam harinya saya akan umumkan Kabinet Pemerintah Republik Indonesia periode tahun 2024-2029 dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih. Dan saya ingin umumkan susunan Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 sebagai berikut. 1. Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Budi Gunawan, SH, MSI, PhD, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 2. Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
3. Dr. Insinyur Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 4. Profesor Dr. Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 5. Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono, MSc, MPA, MA, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. 6. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar, MSI, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. 7. Zulkifli Hasan, SAMM, Menteri Koordinator Bidang Pangan. 8. Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara. 9. Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. 10. Sugiono, Menteri Luar Negeri. 11. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin, Menteri Pertahanan. 12. Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA, Menteri Agama. 13. Supratman Andi Aktas, Menteri Hukum. 14. Natalius Pigai, SIP, Menteri Hak Asasi Manusia. 15. Dr. Andes Agus Andrianto, SHMH, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 16. Dr. Sri Mulyani Indrawati, SE, MSc, Menteri Keuangan. 17. Profesor Dr. Abdul Muti, MED, Menteri Pendidikan. 18. Profesor Dr. Insinyur Satrio Sumantri Brojonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Saya lengkapi ya, tadi 17, Profesor Dr. Abdul Muti, MED, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya lanjutkan, Dr. Fadlizon, MSc, Menteri Kebudayaan. 20. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan. 21. Saifullah Yusuf, Menteri Sosial. 22. Profesor Insinyur Yasyarli, PhD, Menteri Ketenagakerjaan. 23. Abdul Qadir Karding, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 24. Dr. Haji Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian. 25. Dr. Budi Santoso, MSI, Menteri Perdagangan. 26. Dr. Bahlil Laha Dalia, SE, MSI, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 27. Insinyur Dodi Hanggodo, MPA, Menteri Pekerjaan Umum. 28. Marwar Sirait, SIP, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. 29. Yandri Susanto, MPD, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
30, M. Iftitah S. Surya Nagara, SHMA, Menteri Transmigrasi. 31, Dudi Purwa Gandhi SH, Menteri Perhubungan. 32, Mutia Fiada Hafid, Bachelor Engineering MIP, Menteri Komunikasi dan Digital. 33, Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian. 34, Raja Juli Antoni PhD, Menteri Kehutanan. 35, Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan. 36, Nusron Wahid SS MSI, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. 37, Profesor Dr. Insinyur Rahmat Pambudi MS, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 38, Rini Widyantini SH MPM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 39, Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara. 40, Dr. Wihaji SAG MPD, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 41, Dr. Hanif Faisal Nurofik, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. 42, Rozan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 43, Budi Ari Setiadi MSI, Menteri Koperasi. 44, Maman Abdurrahman ST, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 45, Widianti Putri, Menteri Pariwisata. 46, Teguh Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif. 47, Hajah Arifatul Khairi Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 48, Abe Nandito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya, kementerian dan lembaga yang tidak di bawah koordinasi oleh Menko, yaitu 49, Profesor Dr. Haji Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung. 50, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara. 51, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan. 52, Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden. 53, Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet. 54,
daftar Wakil Menteri. Wamen. Oke. Baik, demikian adalah susunan para menteri dan kepala badan dari Kabinet Merah Putih. Dan selanjutnya akan saya bacakan daftar wakil-wakil menteri. Ya. Baik, saya persilakan para menteri untuk bisa kembali. Tempatnya kurang rupanya. Ya, ya, terima kasih. Tugas berat. Ya, siap. Melaksanakan tugas. Siap. Emang enak. Baru kita rasakan. Terima kasih Bu. Dengan menteri. Gitu dong. Yang heboh. Ya, sip. Dan itulah pemirsa nama-nama pembantu presiden atau menteri, Menko dan menteri yang telah diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada malam ini. Ada sejumlah nama-nama yang cukup familiar dipertahankan dari Kabinet Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Iya, seperti tadi dikatakan bahwa nama kabinet ini diberi nama Kabinet Merah Putih. Yang di dalamnya diisi oleh tokoh-tokoh yang memang sebelumnya kita ketahui bersama sudah dipanggil ke Kertanegara dan Hambalang untuk mengikuti pembekalan dari Prabowo Subianto. Dan tadi sudah diumumkan nama Menko dan juga menterinya. Setelah ini Presiden Prabowo Subianto juga akan mengumumkan nama-nama wakil menteri sambil kita tunggu bersama pemirsa. Prabowo Subianto bersalaman dengan para menteri dan Menko yang tadi sudah diumumkan ya Anissa. Davi, ada beberapa nama yang memang sudah beredar luas di antara wartawan dan itu bisa dibilang 90% akurat dari nama-nama yang diumumkan pada malam hari ini. Namun ada nama yang cukup mencengangkan tadi Mayor Teddy ternyata Sekretaris Kabinet yang sebelumnya dijabat oleh Pramono Anung. Iya, Menseskap, Sekretaris Kabinet. Dan diumumkan terakhir tadi ya Anissa. Betul sekali. Kita akan nantikan siapa wakil-wakil menteri yang nanti akan membantu atau mempercepat kinerja dari menteri-menteri ini. Ya. Kita sambil tunggu siapakah yang akan mengumumkan, apakah Presiden Prabowo Subianto atau diumumkan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Baik, ada beberapa nama yang dipertahankan di posisinya. Seperti Budi Gunadi Sadikin ini Menteri Kesehatan, kemudian Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Sri Mulyani masih menjabat sebagai Menteri Keuangan. Masih menjabat sebagai Menteri Keuangan setelah dulu di Kabinet Presiden SBY, kemudian 2 periode di Presiden Joko Widodo dan sekarang kembali menjadi Menteri Keuangan. Kemudian Tito Karnavian masih sebagai Mendagri, kemudian Erlangga Hartarto masih Menko Perekonomian. Dan Erick Thohir ya masih Menteri BUMN. Menteri BUMN. Dan Bahlil Lahadalia. Ya. Memang cukup terbilang baru ya menjadi Menteri SDM, kembali menjadi Menteri SDM. Ada beberapa nama lama namun beda jabatan. Ya. Di antaranya adalah Pak Pratikno yang sekarang menjabat sebagai Menko PMK, sebelumnya adalah Setnek, Mensesnek. Kemudian ada Agus Harimurti Yudhoyono. Sebelumnya Menteri ATR BPN, sekarang Menko Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan. Ada nama-nama lama yang hanya Budi Ari
Ya, Budi Aristiadi. Yang sebelumnya Menkominfo. Sekarang Menteri Koperasi. Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ini rupanya adalah salah satu pos menteri baru Iya, yang sebelumnya digabung di Menkumham. betul. Satrio Sumantri Brojonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Iya, ini Erlangga Hartarto yang masih menjabat sebagai Menko Perekonomian. Sebenarnya ada beberapa nomenklatur baru ya, yang sebelumnya digabung menjadi satu kementerian, kemudian saat ini dipisah. Contoh salah satunya adalah Menteri Koperasi begitu, dan UMKM saat ini dipisah ya. Budi Aristiadi menjabat sebagai Menteri Koperasi, kemudian Maman Abdurrahman sebagai Menteri UMKM. Dengan perubahan nomenklatur ini memang David tidak bisa kita elakkan bahwa memang butuh perubahan atau butuh adaptasi di nomenklatur baru ini. Kalau diprediksi sekitar 1 sampai 1,5 tahun. Betul. Namun kita harapkan menteri-menteri ini meskipun dengan nomenklatur yang baru itu bisa segera bekerja. Betul. Terutama dengan target 100 hari Betul. pertama ya. Segera bekerja dan kita harapkan bisa berdampak secara langsung bagi masyarakat. Sambil kita menantikan pemirsa pengumuman para wakil menteri, kita masih belum tahu siapa saja nama-nama wakil menteri. Mutia Hafid, salah satu jurnalis senior yang saat ini menjadi Menteri Iya, Informasi dan Digital. Menteri Komunikasi dan Digital. Memang sebagaimana tadi pidato beliau di pengambilan sumpah jabatan juga untuk ke depan pemerintahan yang berbasis digital. Jadi itu salah satunya tadi kita dengarkan langsung di pidato beliau. Yang kedua ongoing PR ya yang dari sebelumnya judul itu juga beliau titip untuk terus dilakukan perang terhadap judul. Lain-lain nanti menyusul. Kemarin arahannya karena memang padat waktunya masih di 2 itu. Ini enggak emang hampir sama seperti Menkominfo ya Bu, tapi cuma ada tambah digital saja. Penambahan digital ini untuk menjawab juga perkembangan teknologi dan zaman. Artinya komunikasi memang ke depan juga tentu berbasis digital, tapi juga kita tahu kemarin salah satu PR kita juga adalah bagaimana mengamankan data-data kita. Itu juga terkait dengan digital dan pemerintahan yang efisien, efektif. Itu juga bisa dilakukan dengan juga penerapan digital. Karena itu fokus dari kementerian tetap sama, hanya memang ada penambahan heavy atau pembobotan dalam isu-isu terkait pembangunan digital di tanah air. Gitu. Tadi jadi jumlahnya 8 ya, jumlahnya 8. Kan pemenang kedua juga ya, tapi ya memang akhirnya jadi paling banyak. Sebagian kan memang karena meneruskan kerja-kerja baik di pemerintahan sebelumnya gitu. Makasih ya. Selamat ya. Terima kasih banyak ya. Selamat ya. Kemenko yang baru, Kemenko Hukum dan HAM, Keimigrasian dan Pemasyarakatan ya, yang menangani bidang hukum terutama setelah dilakukan pemecahan terhadap Kementerian Hukum dan HAM yang ada sekarang ini menjadi 3, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dan saya diberi tugas untuk melakukan koordinasi terhadap kementerian-kementerian ini dan juga lembaga-lembaga lain yang nanti berkaitan dengan pembangunan hukum dan upaya penegakan hukum. Insya Allah saya akan menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya karena memang selama ini saya memang banyak menangani masalah hukum walaupun berada di luar pemerintah, tapi sekarang ini masuk ke dalam pemerintah ya, bertugas untuk melakukan pembangunan terhadap norma-norma hukum dan juga penegakan hukum di masyarakat kita. Saya kira demikian. Tapi kalau bicara soal hukum dan juga HAM, ini kan ada 2 hal yang menjadi fokus pertama untuk masalah hukum. Apakah akan ada undang-undang yang dari inisiatif pemerintah? Saya kan kemarin ada beberapa undang-undang yang dipertanyakan perampasan aset dan lain-lain. Itu juga nanti akan dibahas secara detail kah?
Ya, tentu kita setiap saat dapat melakukan pengkajian terhadap undang-undang yang ada. Apakah memang telah sesuai dengan undang-undang dasar kita, konstitusi kita, ataukah memang ada yang harus diperbaharui, baik karena harus menyesuaikannya dengan konstitusi maupun juga karena harus menyesuaikannya dengan perkembangan zaman. Karena itu terus-menerus akan dilakukan pengkajian terhadap segala norma hukum yang ada. Tentu aspek yang paling penting adalah bagaimana undang-undang itu supaya sejalan dengan konstitusi kita, terutama sekali menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat kita. Kalau terkait dengan penanganan HAM sendiri, Pak, untuk PR-PR yang belum selesai, apakah juga akan dikejar di kabinet ini? Kita lihatlah nanti apa arahan Presiden dalam secara umum ya, dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat kita, baik persoalan hukum maupun persoalan HAM ya. Pada waktu lama sekali ketika saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM ya, pada waktu itu saya sudah membuat undang-undang tentang pengadilan HAM dan pengadilan HAM ad hoc, juga waktu itu sudah membuat Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyelesaikan persoalan HAM di masa yang lalu, walaupun sayangnya itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan Presiden Jokowi sudah membuat satu aturan ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan HAM yang terjadi di masa yang lalu. Tapi sudah barang tentu fokus kita adalah melihat ke depan ya. Jangan kita ini terus melihat ke masa yang lalu, apalagi masa lalu itu sudah susah sekali untuk kita ungkapkan ya. Mungkin karena bukti-buktinya sudah tidak ada atau karena peristiwa itu sudah lama sekali. Lebih baik kita belajar dari pengalaman masa lalu itu, kemudian kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada sekarang, dan kemudian kita membangun masa depan yang lebih baik, terutama bagi penegakan hukum dan konstitusi, demokrasi juga, dan penegakan HAM itu sendiri. Terima kasih banyak. Selamat bekerja untuk jabatannya. Mas Dito. Mas Dito. Maju sedikit terus. Ya. Ya, terkait dengan tugas ini kan kembali didapuk jadi Menpora. Kira-kira apakah targetnya masih sama atau ada hal yang berbeda? Ya, pastinya dari Bapak Presiden Pak Prabowo targetnya masih sama, apalagi beliau tempo hari sempat hadir langsung di Paris menyaksikan Olimpik, dan beliau merasakan sekali atmosfernya dan memiliki semangat yang dimana ingin Indonesia naik peringkat di Olimpiade maupun Paralimpiadenya. Dan ya pastinya beliau kan kita ketahui itu gila olahraga juga, jadi ya semangatnya pasti akan makin ngegas lah. Tapi ada titipan, kemarin kan juga sempat ada pembekalan di Hambalang, ada yang berkaitan spesifik dengan Menpora nggak, Mas? Ya, pastinya ketika pembekalan itu bagaimana positioning Indonesia di mata dunia, dan olahraga menjadi salah satu toolsnya dalam contohnya kebanggaan nasional dan juga diplomasi olahraganya. Jadi mungkin ke depan akan bertambah tupoksi di mana berdiplomasi juga dengan olahraga. Jadi ya pastinya baik itu generasi muda, pemuda, dan olahraga, ya ini akan menjadi salah satu prioritas dan komitmen dari kepemerintahan Kabinet Merah Putih. Itu kembali jadi Menteri Pemuda. Ya, sekarang sih udah termuda atau enggak, yang penting bagaimana ini kita sebagai generasi muda benar-benar bisa menunjukkan bagaimana bisa berkontribusi buat bangsa, khususnya untuk membantu para anak-anak muda dan juga olahraga Indonesia kita di mata dunia. Soal PSSI. Kenapa PSSI? Timnas Ya, kan gimana? ada perbedaan respon dari AFC. Nah itu nanti tindak lanjutnya akan seperti apa soal kecurangan dan juga soal permintaan supaya nggak tanding di Jakarta? Ya, terkait dengan kecurangan itu diserahkan langsung dengan tim PSSI yang melakukan advokasi. Terkait dengan tetapnya pertandingan di Indonesia, saya sudah berkoordinasi dengan Pak Ketum PSSI, di mana kita sebagai Menteri Olahraga sudah menjamin bahwa keamanan tim Bahrain di Indonesia pasti kita jamin. Dan ini bukan, jangan cari alasan. Saudara-saudara sekalian, saya akan lanjutkan. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar Wakil Menteri Negara
dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. 9. Dr. Arif Hafaz Ugroseno, SHMH, Wakil Menteri Luar Negeri, beliau masih dalam perjalanan. 10. Doni Ermawan Taufanto, MDS, Wakil Menteri Pertahanan. 11. Dr. Haji R. Muhammad Syafi'i, SH, M.Hum, Wakil Menteri Agama. 12. Profesor Dr. Edward Umar Syarif Hiariach, SH, M.Hum, Wakil Menteri Hukum. 13. Mugianto, MAP, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia. 14. Silmi Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 15. Thomas A.M. Jiwandono, BAMA, Wakil Menteri Keuangan. 16. Profesor Suhasil Nazara, SE, MSc, PhD, Wakil Menteri Keuangan. 17. Dr. Anggito Abimanyu, MSc, Wakil Menteri Keuangan. 18. Dr. Fajar Riza Ulhaq, SHIMA, Wakil Menteri Pendidikan. 19. Profesor Atib Latiful Hayat, SHLLM, PhD, Wakil Menteri Pendidikan. 20. Profesor Dr. Fauzan, MPD, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. 21. Profesor Stella Christie, PhD, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. 22. Giring Ganesha Jumaryo, SIKOM, Wakil Menteri Kebudayaan. 23. Profesor Dr. Dante Saksono Harbuono, SPPD, PhD, Wakil Menteri Kesehatan. 24. Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial. 25. Immanuel Ebenezer Gerungan, SSOS, Wakil Menteri Ketenagakerjaan. 26. Christina Aryani, SESH, MH, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 27. Zulfikar Ahmad Tawala, MIKOM, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 28. Faisal Riza, Wakil Menteri Perindustrian. 29. Diah Roro Esti Widyaputri, BA, MSc, Wakil Menteri Perdagangan. 30. Yuliot MM, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 31. Insinyur Diana Kusuma Stuti, MT, Wakil Menteri Pekerjaan Umum. 32. Fahri Hamzah SE, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. 33. Insinyur Haji Ahmad Riza Patria, MBA, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. 34. Viva Yoga Mauladi, MSI, Wakil Menteri Transmigrasi. 35. Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Suntana, MSI, Wakil Menteri Perhubungan. 36. Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital. 37. Nezar Patria, MSc MBA, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital. 38. Sudaryono, Bachelor of Engineering MM MBA, Wakil Menteri Pertanian. 39. Dr. Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan. 40. Laksamana Madya TNI, Purnawirawan Dr. Didit Herdiawan Asyaf MPA MBA, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. 41. Osi Dermawan BSc MSc, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional. 42. Dr. Andes Febrian Alfianto Rudiart, MIS, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 43. Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Purwadi Arianto, MSI, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 44. Kartiko Wirjo Atmojo SE, MBA, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara. 45. Aminuddin Ma'ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara. 46. Doni Oskarya MBA, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara. 47. Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 48. Dias Faisal Malik Hendro Priyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. 49. Todo Tua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 50. Dr. Ferry Joko Juliantono, SE MSc, Wakil Menteri Koperasi. 51.
Helvi Yuni Moraza SEMA, Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 52, Niluh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata. 53, Irene Umar BA, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif. 54, Veronica Tan, SARS, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 55, Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga. 56, Muhammad Kodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Saudara-saudara sekalian, demikian telah saya umumkan para menteri dan para wakil menteri Kabinet Merah Putih. Dan rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10 dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri. Saya kira demikian, saudara sekalian. Terima kasih atas kesabaran saudara sekalian semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selesai. Selamat malam. Terima kasih. Baik pemirsa, baru saja kita dengarkan dan kita tonton bersama-sama Presiden Prabowo Subianto mengumumkan wakil-wakil menteri. Ini wakil-wakil menteri memang ada yang sebelumnya menjabati posisi yang sama, ada juga dari profesional dan beragam latar belakangnya ya Davi ya. Betul sekali. Ada politisi, ada memang pejabat di kementerian yang saat ini menjadi tempat tugasnya. Ada mantan atlet begitu ya, ada Betul. peneliti, akademisi, Ada wartawan, ada aktivis, ada relawan. Ada relawan, dan saat ini Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan selamat kepada para wakil menteri yang ada. Kita harapkan wakil-wakil menteri ini bisa menunjang dan mempercepat kerja dari menteri-menteri yang telah diumumkan sebelumnya. Iya. Karena kita tahu seperti tadi kita sudah bahas Davi terkait perubahan nomenklatur yang dikhawatirkan ini menghambat kerja, sulit untuk langsung ngegas. Iya, ini menjadi tantangan tersendiri yang harus segera dijawab oleh nama-nama yang tadi diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Padahal perubahan nomenklatur itu sebenarnya simpel, perubahan kop surat, pelang nama dan lain sebagainya. Namun hal-hal seperti itu bisa menghambat pekerjaan. Ya, semoga target 100 hari pertama gitu ya, atau Bisa kerja tercapai, 100 hari pertama bisa tercapai ya. Kita nantikan seperti apa proyeksi atau target pencapaian para menteri dan wakil menteri di 100 hari pertama. Iya, dan rencananya para menteri dan wakil menteri ini akan dilantik besok ya,
pada tanggal 21 Oktober 2024 pukul 10 pagi di Istana. Kita masih nantikan pernyataan-pernyataan yang akan diberikan oleh para wakil menteri bersama rekan kami yang saat ini berada di Istana Merdeka, pemirsa. Dan pemirsa, kita telah saksikan Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan menteri dan wakil menteri yang akan bekerja di Kabinet Merah Putih. Ya, nama kabinetnya Kabinet Merah Putih. Kabinet Merah Putih. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah di Menyongsong Kabinet Prabowo Gibran.